kalian yang lingkar badannya ada 80 cm, kumpul sini karena aku akan buat video tutorial pola dasar dengan ukuran lingkar badan 80 cm. Untuk selanjutnya ukuran yang lain kalian bisa lihat yang S 80 cm ke bawahnya tinggal dicatat aja. Oke, jadi yang pertama kita siapin dulu kertasnya. Di sini aku pakai kertas HVS. Terus aku sediain penggaris-penggaris pola, ini versi kecilnya ya. Kalau kalian pengen buat yang besar boleh. Terus aku ada skala, aku ada pensil dan merah biru. Nah, selain ini aku juga punya spidol merah biru juga. Oke. Terus aku ada penghapus sama spidol hitam. Jadi ini alat-alat yang akan aku gunakan untuk membuat pola hari ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, aku pakai penggaris dan pensil biasa untuk buat garis bingkainya, supaya nggak dari sudut banget. Oke, 2 cm dari atas. Aku tandain, terus dari samping aku juga buat sekitar 2 cm kayak gini. Nah, ini buat garis pinggirnya aja ya. Terus aku garis pakai pensil tipis aja. Itu agak miring sih, tapi ya udahlah ya. Oke, langsung lanjut lagi bagian atasnya aku garis lagi. Nah, setelah ini aku menggunakan skala dengan ukuran 1:4. Nah, pakai ini ceritanya 1 cm, 2 cm gitu, tapi versi kecilnya ya. Oke, langsung aja aku dari titik itu, dari sudut itu ke bawah itu 8 cm. Ini akan jadi garis leher ya. Nah, 8 cm ke bawah. Terus ke sampingnya ini 6 cm. Ini untuk ukuran lingkar badan yang sudah aku bilang tadi ya. Terus aku mau buat garis lehernya. Untuk garis lehernya ini tuh kita bisa ngikutin penggaris ini langsung, cuman penggaris aku yang ini tuh kurang bagus bentuknya, beda sama penggaris yang gede. Kalau yang gede kalian boleh langsung aja, tapi di sini aku mau perbaiki dulu bentuknya. Nah, yang pertama aku buat kayak gini buat ngebantu, buat dulu kotak kayak gini. Nah, terus dibuat garis nyilang yang kayak gini, diagonal gini. Nah, buat garis dulu. Kalau udah, aku mau bagi si garis ini, bagi 3 gitu. Nah, kalau dibagi 3, pas di bagian 3-nya itu bakal jadi lekukannya, jadi dia bentuknya lebih bagus gitu. Kan itu ada sekitar beda 1 sentian ya, jadi kurang bagus. Kalau udah kayak gini kan lebih bagus bentuknya, lebih bulat kayak gitu untuk leher depan. Ini kita pasti yang pertama ini untuk buat pola depan dulu ya. Oke, setelah itu, aduh aku ini kebalik ini. Ya aku salah deh. Iya, aku salah. Ganti dulu pakai skala 1/4. Nah, dari atas kita turun 4 cm. Turun 4 cm, terus buat garis ke samping. Ini kegunaannya, aku tulis dulu ya, biar nggak lupa. Ini 4 cm. Oke, kegunaannya untuk membuat batas bahu. Jadi nanti dia dari sudut yang ini ke sini tuh harus ada 12 cm sesuai dengan panjang bahu ya. Nah, dia itu harus menyentuh garis yang barusan kita buat. Oke, harus menyentuh ya si garisnya. Langsung tarik. Oke. Nah, ini aku buat 12 cm. Kalau udah, sekarang kita dari sudut leher bawah ini bakal jadi panjang muka atau panjang dada atau panjang depan. Nah, panjangnya itu sekitar 30 cm. Oke, 30 cm ya. Aku udah titikin tadi di bawah. Sekarang tinggal ini 30 cm. Oke. Sekarang tinggal buat garis ke sampingnya. Di sini aku pakai bantuan si garis yang ini, siku-siku yang ini. Nah, kalau masih ragu pakai yang di sini aja nih. Jadi disamain sama pinggir banget. Nah, karena kan mau narik garis aja ya biar lurus. Nah, oke. Tinggal ditarik, tarik. Oke, selanjutnya aku mau ke bagian
Bagian sisinya itu dari sudut ini ke atas 15 cm sesuai dengan panjang sisi. Nah, kegunaannya untuk menentukan garis sisi samping. Nah, 15 kayak gini ya, dari bawah diukurnya. Terus sekarang ke samping ini sekitar 1/4 lingkar badan ditambah 1, karena bagian depan ya ditambah 1. Jadi lingkar badannya 80 bagi 4 20 tambah 1 21. Nah, oke, 21 ya ke samping sini. Terus aku ke bagian pinggangnya. Nah, untuk bagian pinggangnya ini, lingkar pinggangnya ini kalian bisa lihat terus dibagi 4 tambah 1 juga, kemudian ditambah 3 buat kupnatnya. Terus ditarik kayak gini. Aku biasanya kalau bagian pinggangnya ini pakai penggaris yang rada bengkok gini biar bentuknya lebih bagus. Terus dari sudut aku mau turun 5 cm buat ngambil lebar bahu. Lebar bahunya ini 30. Nah, jadi ini kan dibagi 2 ya, karena ini kan pola setengah lingkar badan depan. Nah, 15 cm titik. Kalau udah ada 15 cm, sekarang aku mau buat lingkar pinggangnya, kita atasin dulu. Nah, ini 19. Ini terjadi kesalahan ya, jadi lingkar pinggangnya ini 20 ternyata. Nah, aku tinggal arahin dari atas ke titik yang udah ditentukan tadi, yang si 15. Oke, terus tinggal dibentuk kayak gini biar dia bagus dan rapi. Kayak gitu. Nah, tinggal dirapi-rapiin aja biar bentuknya proporsional. Kemudian ini aku lagi ngukur-ngukur buat samain sama ukuran lingkar badannya. Jadi harus tetap sama ya. Sekarang di bagian pinggang aku mau buat kupnat. Dari sudut ini, sudutnya ke samping itu sekitar 6,4, karena lingkar pinggangnya 64 bagi 10 jadi 6,4. Nah, ke samping, terus ke sampingnya itu 3 cm buat kupnat. Nah, 3 cm, tapi aku mau buat garis di bagian tengahnya dulu biar ada patokan. Jadi 3 cm dulu baru garis tengah ya. Nah, setelah aku ukur ternyata di garis tengah itu ada di 8. Jadi aku samain aja garis tengahnya ke atas. Tapi nggak langsung atas banget, karena dari atas kita harus turun sekitar 4 cm dulu. Baru dibuat garis segitiga kayak gini. Jadi ini udah beres untuk pola bagian depan. Tinggal kita rapi-rapiin aja sedikit biar nggak malu-maluin kalau jelek nanti hasilnya. Oke. Nah, setelah ini aku coba cek ulang lagi, ukur benar salah gitu ukurannya. Oke, sekarang ke bagian belakang. Untuk bagian belakang kayaknya kita buat dulu garis yang ini biar kelihatan bagian depan pakai spidol merah. Nah, ini dia tanda-tandanya, kalian juga harus perhatiin. Maksud dari garis panjang titik ini maksudnya adalah bahwa dia itu adalah lipatan nantinya. Oke. Terus aku langsung buat garis merah semuanya. Nggak ada titik-titik ya, langsung aja. Karena ini bakal jadi pola yang akan kita jiplak-jiplak untuk buat model-model lainnya. Oke, setelah itu kita buat bagian sisinya. Maaf banget ya, ini suaranya beda karena ngerekamnya beda. Ini ngerekamnya pasti rada berisik karena ini siang gitu. Oke. Kalau udah, jadi ini dia, aku mau langsung lanjut aja. Ini aku tebelin semua angka-angkanya biar jelas
berapa geser-gesernya ya. Untuk hitung-hitungannya kalian boleh screenshot dan ukurannya juga jangan lupa di screenshot. Please banget kalian buat subscribe ya, biar aku rajin buat video-video tutorial pola lainnya. Aku juga bakal buat video tutorial pengembangan ya. Kalian bisa main-main ke TikTok aku dan komen kalian mau model seperti apa. Oke. Sekarang aku mau buat lagi untuk bagian belakangnya. Di sini aku tarik dulu garis sebagai patokan dulu ya. Ini nggak miring ya, ini lurus. Cuman karena kameranya nggak bisa dari atas, jadi aku harus dari samping. Gitu. Oke, langsung dari atas juga aku buat garis kayak gini. Nah, selanjutnya langsung aja kita mulai. Aku pakai skala lagi ya. Nah, untuk leher belakang aku turun 2 cm aja. 2 cm. Terus ke samping 6 cm. Samain sama depan ya. Geser lehernya itu. Biasanya di sini ada lengkungan, jadi kita bisa langsung bentuk leher. Nih kayak gini harusnya, tapi udah patah. Nanti aku bakal beli lagi sih yang baru. Tapi ini kita bentuk aja, bentuk kayak gini. Nah, gampang lah untuk yang kecil ya. Oke. Setelah itu aku turun 3 cm. Nah, turun 3 cm ini tuh buat turun bahu. Kalau depan kan tadi turun 4 cm. Nah, di sini aku mau turun 3 cm aja karena memang turun bagian belakang itu lebih pendek. Terus tarik aja 12 cm sebagai panjang bahu. Nah, 12 cm. Oke, dari 2 cm-nya aku turun 8 cm. Ini untuk kelebaran bahu, lebar bahu. Bukan maksudnya lebar punggung, maaf. Oke, untuk lebar punggung, di sini lebar punggung aku 34, jadi dibagi 2, 17 cm. Ingat ya tadi turun 8 cm, nah ini 17. Terus dari angka 2 juga aku turun lagi ke bawah buat panjang punggungnya. Nah, panjang punggung aku di sini tuh 32. Langsung aja 34. Oke, 34. Ih, maaf banget ya, aku ngerekamnya rada-rada ngantuk. Jadi nggak fokus. Itu yang 17 harusnya 16, karena lebar punggungnya 32. Maaf banget. 1 cm kalian bisa langsung geser aja ya. Oke. Dari bawah kita naik 15 cm. 15 cm yaitu panjang sisi. Nah, 15 cm. Terus ke samping. Ke samping aku langsung aja ngambil 19. Oke, ini 21 ya. Ini jadi 19, kurangin aja 2 cm. Bedanya sama depan itu beda 2 cm. Oke. Nah, untuk pinggang ini aja langsung kurangin juga. Ini aku perbaiki, tadinya jadi 20 cm ya. Aku mohon maaf banget, ini ngerekamnya malam udah pada ngantuk kali ya. Jadi kurang fokus. Nah, ini bedanya 2 cm kan dari bagian depan. Langsung aja ke angka 18. Ini langsung aku buat titik di angka 18 saja. Ini tadi 19 untuk bagian atas. Nah, dibentuk aja langsung. Sama pinggangnya pakai lengkungan. Terus ini langsung dibentuk sebagus mungkin. Ingat ya, bagian lebar punggung itu jadinya 16 ya, sesuai dengan ukuran. Oke. Ini langsung aku bentuk lagi. Ini harus pintar-pintarnya ya supaya ngebentuknya bagus. Penggaris aku kebetulan bentuknya kurang bagus, kurang proporsional. Tapi kalau pakai penggaris yang gede itu biasanya bagus sih karena lengkungannya pas banget. Oke. Kalau udah di sini aku mau buat
lagi, sama kayak bagian depan, dibagi 10, si lingkar pinggangnya jadi 6,7, terus aku kasih batasan titik dulu, 6,4, 6,7, 6,4, 6,4, terus geser 3 cm. Nah, dari 3 cm itu di tengahnya kita buat titik, terus kita naik aja sejajar ke atas. Kalau susah ini bisa pakai bantuan penggaris yang sudutnya itu yang sejajar. Oke, langsung aja dari atas, paling kita turun 2 cm aja, nggak usah terlalu panjang sepanjang bagian depan ya, turun 4 cm. Di sini turun 2 cm aja. Oke, selesai untuk pembuatan pola bagian belakang. Kita satuin bagian yang putus-putus yang harusnya disatuin. Sekarang aku mau langsung aja ke merah biru. Jadi untuk bagian belakang kita pakai yang biru. Ingat, garis panjang titik ini artinya dia itu adalah lipatan. Ini langsung aja kayak gini. Oke, ini langsung aku ikutin aja karena rada ngelengkung ya, bukan lurus. Oke, semuanya di garis biruin. Maaf banget berisik, banyak banget motor-motor di luar sana. Oke, di sini langsung aku tandain lagi semua jarak-jaraknya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh komen di bawah ya, apa yang kurang menurut kalian. Aku pasti usahain buat jawab. Jangan lupa lagi main-main ke TikTok aku dan subscribe, please banget. Jangan hanya nonton ya. Oke. Tadi ini turun 8 ya. Oke, udah sampai di sini aja untuk bagian depan dan belakangnya. Ini dia. Oke, thank you banget. Sekarang aku lanjut ke bagian belakang. Di sini ceritanya si kertasnya dilipat 2. Jadi kita bakal buat pola depan belakang itu nyatu, langsung double gitu ya. Oke, kalau udah kayak gini, diturunin 12 cm sepanjang tinggi puncak lengan. Jadi di ukurannya juga udah ada ya. Nah, ini puncaknya kita buat dulu batasan kayak gini, garis saja. Nah, turun 12 tadi kita buat dulu garis tanpa batas, gak ada aturan ya dulu ini. Nah, kalau udah, kita ketemuin dari sudut atas itu sampai garis kena, sampai mana aja kenanya gitu, sepanjang 20 cm, yaitu setengah lingkar lubang lengannya. Lingkar lubang lengannya kan 40, jadi setengahnya gitu loh, harus kena ke garis yang ada di bawahnya. Terus kita ke bawah sepanjang lengan. Panjang lengannya di sini 50. Jadi langsung aja ditandain di titik 50 cm. Ini dia titik 50 cm-nya. Dititikin. Terus ke sampingnya itu 20 cm ya untuk lingkar pergelangan tangan, jadi 10 cm aja ke samping karena kan ini nanti didoublein ya. Oke, setelah itu kita ke bagian kerung lengannya. Kerung lengannya ini nggak mungkin segitiga kayak gini, jadi ada bentuknya biar dia bagus. Di sini langsung aja aku bagi 2. Oke, langsung dibagi 2. Nah, di tengah-tengah yang dibagi 2 pertama ini, itu kita naik 2 cm. Ini optional ya, kalian boleh buat 1,5, tergantung kalian senangnya di mana. Aku sih biasanya pakai 2 cm. Nah, untuk di tengah ini aku pertama turun 1, terus yang kedua aku turun 1,5. Terus aku bentuk kayak gini dari atas. Ini pinter-pinternya kalian, boleh pakai bantuan penggaris juga ya. Terus aku diturun 1,5 di bagian ini nih, turun 1,5. Oke,
Setelah turun 1,5, ini aku bentuk lagi yang turun 1 cm. Jadi ada 2 garis untuk bagian yang melengkung di bawah ini. Nah, ini yang pertama. Ini nanti akan jadi kerung yang bagian belakang. Kemudian yang lebih pendek akan jadi kerung bagian depan. Kita rapi-rapiin biar dia smooth, bagus. Jangan sampai patah-patah banget. Terus di sini aku mulai ukur. Jadi kalau pakai meteran enak banget ngukurnya, tinggal dibentuk kayak gini. Cuman ini karena pakai penggaris ini rada susah. Oke, ngukurnya kayak gini ya, pelan-pelan. Jadi kalau udah ditahan lagi. Nah, kayak gini ya. Pakai meteran juga kayak gitu. Ditahan lagi kayak gini. Nah, oke, di sini aku dapat 21. Terus untuk yang bagian belakang yang lebih tingginya, yang turun 1 cm, aku ukur lagi kayak gini pelan-pelan aja. Oke. Di sini aku dapatnya itu sampai ke ujung itu dapatnya 20 cm. Oke, 20 cm. Yang ini kan jadinya 41 ya, 20 tambah 21. Sementara lingkar kerung lengannya itu 40, jadi ada kelebihan 1 cm. Nah, kita bagi 2 aja jadi 0,5. Kita kurangin di bagian sudut yang tadi. Nah, ini kurang mundur gitu loh, setengah senti. Dari harusnya yang awal, jadi kurang setengah senti. Oke, setelah itu aku turun 2 cm dari turun 12 tadi itu, aku tarik ke samping sepanjang kerung lengan. Bedanya kerung lingkar lubang lengan itu, kerung lengan ini buat ukuran ke daerah lengan kita yang biasanya gede gitu loh, yang ada lemaknya, biar nggak sempit di samping gitu. Jadi pas diukur itu dari ketiak ke samping. Nah, ini aku tulisin lagi biar nggak lupa tadi turun-turunnya berapa. Nah, dari sini aku tinggal turun ke, nah kayak gini. Oke, ini dia semuanya. Jadi udah beres ya, ini untuk lengannya gampang banget. Ya kan? Ada yang merasa sulit nggak sih? Nanti aku pasti jawab, kalian tanya-tanya aja di komen bawah apa yang mau ditanya. Atau kalian boleh main-main ke TikTok aku, komen-komen di TikTok aku, kalian mau nanya apa aja, aku pasti buat videonya. Oke, jangan lupa di like, subscribe ya, di share juga. Di sini aku mau langsung garisin. Nah, untuk yang biru ini aku buat garis yang atas ini. Nah, yang atas ini kan untuk bagian belakang nantinya. Nah, dibuat garis biru. Terus aku buat garis biru untuk bagian bawah ini sedikit aja. Karena kan bagian bawahnya ini bakal dipotong 2 sama depan belakang. Nah, ini yang merah itu untuk bagian depan. Terusin aja yang ini. Oke. Langsung aja ke samping sini. Yeay, beres. Selesai buat pola dasar ukuran lingkar badan 80 ya. 80 cm. Next, kalian mau ukuran berapa? Di sini kalian bisa lihat ini polanya. Ini udah sesuai ya, ini udah pas badan. Ini gak ada kelebihan. Kalau kalian mau lebih lagi, kalian bisa tambahin aja lingkar badannya berapa. Ini aku buat lagi biar lebih jelas tadinya. Kalian bisa ulang ya. Ini aku udah usahain selambat mungkin untuk ngejelasinnya. Tapi kalau masih ada yang kurang, kalian boleh komen di bawah. Mau nanya apa aja, aku pasti jawab. Oke, sekian dan terima kasih dari aku. Thank you.